pertama, NPM 021123 ingin menjelaskan tentang penyusunan personalia organisasi. Nama saya Dimas Maulana, NPM 021122 akan menjelaskan tentang motivasi. Nama saya Trisabrina, NPM saya 02112358. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Saya Desipa Azahra dengan NPM 23109 ingin menjelaskan tentang kontrol. Saya Muhammad Fatana Rasid dengan NPM 02112364 ingin menjelaskan tentang komunikasi dan organisasi. Saya Nika Dwi Gabriansa, NPM 021122513 ingin menjelaskan sistem pengendalian manajemen. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personalia organisasi adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan yang ke-1 ada penarikan, yang kedua penempatan, yang ketiga pemberian latihan, dan yang keempat ada pengembangan anggota-anggota organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan MSDM adalah proses serta upaya untuk merekrut, pengembangan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Proses penyusunan personalia. Proses penyusunan personalia dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Langkah-langkah proses ini mencakup perencanaan sumber daya manusia, penarikan, seleksi, pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan kerja, pemberian belas jasa dan penghargaan, perencanaan dan pengembangan karya. Ada 3 bagian perencanaan personalia. Yang satu, penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Metode-metode yang digunakan untuk menarik personalia bervariasi. Metode-metode penarikan yang biasa digunakan meliputi yang satu ada pengiklanan, yang kedua leasing, yang ketiga rekomendasi dari karyawan yang sedang bekerja, yang keempat penarikan lewat lembaga-lembaga pendidikan, yang kelima kantor tenaga kerja, dan yang keenam serikat buruh. Seleksi personalia. Seleksi adalah pemilihan seorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Prosedur seleksi. Berbagai prosedur seleksi untuk membandingkan pelamar dengan spesifikasi jabatan tersedia. Langkah-langkah dalam prosedur seleksi yang biasa digunakan adalah yang satu, wawancara pendahuluan, yang kedua, pengumpulan data-data pribadi, yang ketiga, pengujian testing, yang keempat, wawancara yang lebih mendalam, yang kelima, pemeriksaan referensi prestasi, yang keenam, penarikan kesehatan, yang ketujuh, keputusan pribadi, dan yang kedelapan, orientasi jabatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi karyawan antara lain: yang ke-1, latar belakang pribadi, yang kedua, bakat dan minat, yang ketiga, sikap dan kebutuhan, yang keempat, kemampuan analitis dan manipulatif, yang kelima, ada keterampilan untuk kemampuan teknik, dan yang keenam, ada kesehatan tenaga dan stamina. Pemberian kompensasi pada karyawan. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Penentuan kompensasi, kebijaksanaan dan praktik manajemen ditentukan oleh interaksi dari 3 faktor, yaitu yang ke-1 ada kesehatan membayar, yang kedua kemampuan membayar, dan yang ketiga ada pernyataan pembayaran dalam jangka pendek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi Introduction for Management tentang controlling atau pengawasan. Pengawasan dalam manajemen merupakan usaha untuk menilai prestasi dan menentukan apakah kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam organisasi, pengawasan dilakukan pada berbagai tingkat manajemen, mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah, serta pada seluruh bagian perusahaan. Ada tahap proses pengawasan. Yang pertama yaitu mengukur prestasi yang dicapai. Ini mengevaluasi hasil kerja atau kegiatan. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan standar. Ini melihat apakah ada penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memperbaiki penyimpangan. Tindakan koreksi untuk mengarahkan prestasi sesuai dengan rencana. Untuk mendapatkan data pengawasan, itu yang pertama harus pengamatan langsung, yang kedua laporan tertulis, dan yang ketiga laporan lisan. Selain itu ada macam-macam laporan pengawasan. Yang pertama, balance sheet, gambaran keuangan perusahaan pada suatu waktu. Yang kedua, profit and loss statement atau laporan laba rugi.
yaitu rincian pendapatan dan biaya untuk periode tertentu. Yang ketiga, special report atau laporan khusus. Laporan khusus ini sesuai kebutuhan. Ada beberapa pengertian pengawasan. Yang pertama, menurut pengertian Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, yaitu usaha untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan. Lalu yang kedua, menurut Sondang P. Siagian, yaitu proses pengamatan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menurut Jamaluddin, Tanjung, dan Supardan, yaitu fungsi manajemen untuk memastikan pelaksanaan kerja sesuai standar. Lalu, apa sih hubungan pengawasan dan perencanaan? Pengawasan dan perencanaan saling terkait dengan perencanaan sebagai pedoman untuk pengawasan. Tanpa rencana, pengawasan tidak memiliki pedoman untuk dilaksanakan. Lalu, ada tujuan pengawasan. Yang pertama, menjamin pelaksanaan tugas sesuai rencana. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Lalu yang keempat, menjamin kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dihasilkan. Tipe-tipe pengawasan. Yang pertama, itu pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, yaitu mengantisipasi masalah sebelum kegiatan selesai. Lalu yang kedua, pengawasan saat kegiatan berlangsung atau concurrent control, yaitu dilakukan selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, ada pengawasan umpan balik, yaitu mengukur hasil kegiatan yang telah selesai. Ada 4 tahapan-tahapan dalam pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan secara langsung. Lalu yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Alat bantu pengawasan manajerial. Yang pertama, Management by Exception atau MBA, yaitu pusatkan perhatian pada area yang kritis, sementara yang lain ditangani oleh bawahan. Lalu yang kedua, The Management Informasi System atau MIS, yaitu sistem informasi yang membantu manajemen mengambil keputusan dengan menyediakan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Pentingnya pengawasan dalam organisasi, yaitu yang pertama, menghadapi perubahan lingkungan. Yang kedua, mengurangi kompleksitas organisasi. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, memfasilitasi delegasi wewenang. Lalu yang kelima, memastikan komunikasi yang efektif. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian penjelasan controlling dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia, umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi, karena motivasi adalah hal yang menyebabkan manusia menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Beberapa pengertian dari motivasi. Menurut Melayu SPH Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Nah, berikut ada tujuan motivasi, yaitu yang pertama untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, dan yang keempat meningkatkan kedisiplinan karyawan. Nah, sekarang jenis motivasi. Yang pertama itu ada motivasi positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Lalu yang kedua ada motivasi negatif.
Motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Lalu ada metode motivasi. Menurut Melayu USP Hasibuan, motivasi itu ada 2 metode sebagai berikut. Motivasi yang pertama itu motivasi langsung. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, jadi sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. Lalu yang kedua ada motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya ruangan kerja yang nyaman, suasana pekerjaan yang serasi, dan sejenisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Seiring berkembangnya zaman, kepemimpinan secara ilmiah berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang leadership dengan berbagai sudut pandang atau spesifiknya. Leadership tidak hanya dilihat dari bakat saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu secara berencana dan dapat melatih calon-calon pemimpin. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendapatkan manfaat kesejahteraan manusia. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing. Definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan. Pengertian kepemimpinan menurut Terry Harry dalam Kartono 2003, pengertian kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Di sini juga ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam beberapa literatur juga sering disebut tipe kepemimpinan. Gaya atau tipe kepemimpinan adalah serangkai sikap, sifat, dan karakter dari seseorang pemimpin yang cenderung ditonjolkan dalam menggerakkan organisasi. Contohnya, seorang pemimpin perusahaan A memimpin perusahaan dengan sangat disiplin, terarah, serta kaku. Nah, jika ada seseorang pemimpin, bagaimana gaya kepemimpinan Anda? Mari kita simak pandangan para ahli tentang gaya kepemimpinan berikut. Menurut Francis Licker, gaya kepemimpinan seorang dalam organisasi dalam dikelompokkan menjadi elektrolatif, otoritatif, konsultatif, partisipatif, kepemimpinan personal, kepemimpinan non-personal. Pemimpin tipe ini dilakukan melalui media non-pribadi seperti perintah tertulis, surat keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Kepemimpinan otoriter yaitu pemimpin yang merasa bahwa kekuasaan yang sah adalah memilikinya, sehingga merasa berhak memerintah dan memindahkan orang lain. Kepemimpinan demokrasi, pemimpin ini ditandai dengan adanya partisipasi kelompok dalam menentukan tujuan dan pemanduan pemikiran-pemikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam. Di sini juga ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan karismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaannya yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan karismatik dianggap memiliki kekuatan gaib, supernatural power, dan kemampuan-kemampuan yang superhuman. Kepemimpinan yang karismatik memiliki inspirasi, keberanian, dan keyakinan teguh pada pendirian sendiri. Tipe kepemimpinan paternalistis atau maternalistik. Kepemimpinan paternalistik lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat berbagai berikut. Yang pertama itu ada mereka menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. Yang kedua, mereka bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri. Yang keempat itu ada mereka hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berinisiatif. Yang kelima, mereka memberikan atau hampir tidak pernah diberikan kesempatan pada pengikut atau bawahan yang
mengembangkan imajinasi dan daya aktivitas mereka sendiri. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik dan tidak jauh beda dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Yang membedakan adalah dalam kepemimpinan maternalistik terdapat sikap power protektif atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih-lebih. Tipe kepemimpinan demokratis, berorientasi kepada manusia dan memberikan kepemimpinan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu atau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Beserta mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat dan kondisi yang tepat. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan apa itu komunikasi dalam organisasi. Definisi komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas Ever M. Roger. Organisasi adalah sekelompok masyarakat atau organisasi yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut bersama-sama melakukan fungsi dengan baik. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi dalam organisasi, yaitu proses menciptakan saling menukar pesan dalam hubungan jaringan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi satu lingkungan yang berubah-ubah. Proses komunikasi sebagai berikut: pengiriman, penyediaan, pesan, saluran, penerjemah, sandi, penerimaan, gangguan, umpan balik. Nah, ada tiga unsur-unsur utama definisi komunikasi yang luas dan komprehensif, yaitu: 1. Komunikasi harus dipandang sebagai suatu proses. 2. Pengiriman informasi, arti dan pengertiannya. 3. Mengungkapkan aspek manusia dan bukan manusia. Model proses komunikasi terbagi menjadi 5. 1. Tahap ideasi. 2. Tahap encoding. 3. Tahap pengiriman. 4. Tahap penerimaan. 5. Tahap tindakan. Fungsi komunikasi dalam organisasi dalam suatu organisasi, baik berorientasi komersial maupun sosial. Komunikasi dalam organisasi lembaga tersebut akan melibatkan fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, fungsi integratif. Hambatan komunikasi pada sebuah proses komunikasi yang terjadi. Terkadang kita juga akan mengalami banyak hambatan komunikasi. Beberapa hambatan komunikasi seperti hambatan semiotik, ada hambatan mekanik, ada hambatan integratif, ada hambatan fisiologis. Klarifikasi komunikasi di bawah ini adalah sebagai klarifikasi komunikasi dalam organisasi yang tinjau, dan beberapa ada 4, yaitu dari segi sifatnya, dari segi arahnya, dari segi menurut. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Sistem pengendalian juga memiliki berbagai manfaat bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Yang ketiga, bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Dalam sistem pengendalian juga terdapat beberapa unsur yang saling terhubung antara satu sama lain sehingga membentuk sebuah proses kerja. Yang pertama, delektor merupakan alat sebuah perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen.
Yang kedua, selektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk menilai signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam proses pengendalian manajemen. Untuk yang ketiga, efektor merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Sedangkan yang keempat, komunikator, yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asensor maupun sebaliknya. Terdapat 4 unsur dari sistem pengendalian manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen, terdapat 4 tahapan yang berkaitan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Yang satu, pemrograman, yang merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya perusahaan tersebut membutuhkan. Sedangkan yang kedua, tahapan penganggaran, yang merupakan proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Sedangkan yang ketiga, operasi dan akuntansi, merupakan proses pencatatan melalui sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, tahapan laporan dan analis, merupakan pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Dalam tahap ini juga terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggaran di kemudian hari. Sekian.